Meme nggak ada admin bang. Bang. Iya iya. Itu si Meme nggak ada admin katanya bang. Saya bilang suruh si ini jadi admin nggak mau bang. Si Haleluya suruh jadi admin. Dia nggak mau. Iya. Mei, itu Haleluya Ya. itu nyari lowongan itu mau jadi admin dia, admin mau nggak? Akunku aja belum jelas gimana. Tapi ntar naik udah diinin kan ke Ebi. Akunku aja belum jelas gimana mau punya admin. Oke. Oke, tunggu dulu. Saya ini panggil dulu, telepon sedikit, Pak. Ini adminnya. Abang mulai aja dulu dah. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Di warahmatullahi JCC dengan Bang Juma dan juga tamu kita, kedatangan tamu ini yaitu nggak asing lagi, yaitu Pak Memer, Mr. Memer Boss, akan membahas tema siapa yang dinobuatkan di Yesaya 42. Dipersilakan kepada statement pertama kepada Bang Juma untuk pembukaan. Bang, dibuka dulu Bang, silakan Bang. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, siang ini kita berdialog dengan tamu kita, tamu yang ganteng, masih muda, anaknya cerdas, ya pengusaha yang sukses, dengan tema siapa yang dinubuatkan di dalam Yesaya 42. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Kalau hal ini kita sudah final dalam pengajaran Islam tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun kemudian di dalam dialog dengan teman-teman Kristen, kita kemudian kudu wajib ya menyertakan data-data di dalam kitab yang mereka imani, karena datangnya Islam itu bukan hanya untuk Islam tetapi untuk seluruh umat manusia, sehingga kita kudu menyampaikan kebenaran ini. Diterima insya Allah, tidak diterima itu urusan Allah. Jadi kita mulai di dalam Yesaya 42 nomor 1 diterangkan, inilah hambaku yang kudukung, yang kupilih, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku. Jadi di data ini menggambarkan sosok yang diramalkan dengan sebutan hamba. Artinya di dalam kitab Yesaya ini, ya, kitab yang kemudian menggunakan bahasa Ibrani, itu disebut sebagai ebed, dekat dengan bahasa Arab yaitu abdi. Ebed, abdi, yang berarti hamba. Dan Nabi Muhammad SAW jelas dikenal sebagai hamba Allah, Abdullah. Nah ini udah kena di sini. Artinya ketika dikatakan di ayat ini, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh ruhku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Artinya bahwa yang menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa adalah hamba Allah, orang pilihannya. Nah, dari ayat 1, dari nomor 1 ini, kita sudah bisa melihat bahwa Rasulullah Muhammad SAW lebih kena untuk memenuhi daripada ramalan
Yesaya 42 nomor 1 ini. Begitupun data-data selanjutnya nanti kita urai. Saya kira begitu untuk sementara, karena poin yang kemudian diurai dari nomor 1 dari Yesaya 42 ini adalah yang pertama, hamba, yang kedua, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian sementara dari saya persilahkan kepada saudara saya yang ganteng tiada tara. Makasih. Iya, ini sangat luar biasa pemaparan dari Bang Juma ya. Baik. Yesaya 42 dan mungkin juga 43 dan juga 44 ini sudah pasti ini ayat-ayat nubuatan ya. Karena nubuatan itu kita harus melihat kriteria daripada teks tersebut. Kira-kira nubuatan daripada Yesaya ini diperuntukkan kepada siapa? Apakah setelah kedatangan Yesaya, apakah ada nabi setelah Yesaya itu bisa memenuhi kriteria-kriteria nubuatan ini? Tetapi kalau saya katakan bahwasan nabi-nabi yang berasal dari Israel, satu pun tidak ada yang menggenapi nubuatan Yesaya ini. Di sini yang bisa menggenapi nubuatan di sini ialah hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Maka kita boleh baca di Yesaya 42 ayat 6-nya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk bermaksud menyelamatkan. Telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian. Memberi engkau menjadi perjanjian ini apa? Memberi engkau menjadi perjanjian ketika Yesus mengadakan perjanjian kepada umat manusia. Inilah kriteria yang bisa dipenuhi oleh Yesus. Maka Yesus ketika datang ke dunia, dia mengadakan perjanjian dengan umat manusia, yaitu disebut dengan perjanjian baru. Maka di Matius 26-27 apa kata Yesus itu? Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kalau kita lihat di Yesaya 42 ayat 6 ini, bahwasan Tuhan akan mengutus seseorang datang ke dunia untuk mengadakan perjanjian. Maka kata Tuhan di situ, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk apa perjanjian ini? Untuk mengadakan keselamatan. Janji-janji keselamatan kepada umat manusia. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi kedatangan Yesus Kristus seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya ini, bahwasan Yesus itu akan menjadi terang bagi dunia, dan Yesus akan memberikan keselamatan bagi seluruh bangsa-bangsa. Jadi nubuatan ini memang harus digenapi, karena sebelumnya juga bahwasan Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwasan dari keturunannya ini seluruh bangsa di muka bumi yang goim-goim akan mengenal dia dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu orang Yahudi. Maka dengan nubuatan ini Yesus datang ke dunia, dia mengadakan perjanjian baru kepada seluruh bangsa-bangsa. Jadi keselamatan ini tidak hanya diberikan kepada bangsa Yahudi saja, tetapi ke seluruh bangsa-bangsa melalui Yesus Kristus. Maka nubuatan ini 100% hanya Yesus yang bisa menggenapi ini. Seluruh nabi yang berasal dari Israel ataupun keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis, satu pun tidak ada yang bisa menggenapi, kecuali Yesus Kristus yang bisa menggenapi ini. Amin, haleluya. Semoga Tuhan Yesus memberkati penonton-penonton yang berasal dari Kristen. Amin. Oke. Jadi sangat menarik apa yang kemudian dipaparkan oleh saudara kita ya. Bagaimana kemudian mengurai bahwa yang tertera di dalam Yesaya 42 itu dikatakan adalah Yesus. Artinya kalau memang demikian adanya, maka teman-teman Kristen harus menyadari bahwa Yesus itu hamba Allah, dan tinggalkan penyembahan terhadap hamba Allah. Nah, kalau kita melihat
didata dari dalil Yesaya 42. Diterangkan di antara ayatnya di nomor 19. Di situ sangat jelas diterangkan, siapakah yang buta selain hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Allah, yaitu Abdullah. Nah, kalau kita melihat secara tersirat, ya, buta di sini dalam arti buta huruf, ummi. Tuli karena tidak pernah mendengarkan isi kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus Allah kepada kaum yang buta huruf di tanah Khedar, Bani Ismail. Sementara di dalam Yesaya 42 nomor 16 ini diterangkan, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Siapa ini? Bangsa yang ummi. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang mereka tidak kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang tadinya berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Ini ramalan. Dan ini yang terjadi di tempat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang tadinya tanahnya berkelok-kelok, kemudian menjadi rata, yang tadinya menjadi lokasi yang gelap, lokasi yang tidak ada apa-apanya, sekarang menjadi tanah yang terang benderang. Itu di mana terjadinya? Di tempat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang isinya adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang ummi, kemudian dicelakkan matanya, dibukakan matanya. Nah, kemudian Yesaya 42 nomor 11 diterangkan begini. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Khedar. Khedar ini adalah keturunan Ismail. Baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Al-Quran menerangkan, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yaitu as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, berkesesuaian dengan nubuatan yang kemudian diterangkan di dalam Yesaya 42 nomor 16 nomor 19. Allah juga akan mewahyukan ruh kepada nabi yang dijanjikan tersebut, supaya ruh itu menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di dalam nomor 1 yang saya katakan tadi, di Yesaya 42, lihat itulah hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sementara Al-Quran, ruh itu ya diterangkan sebagai wahyu. Jadi Al-Quran adalah wahyu, lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba yang kemudian menegakkan hukum-hukum Allah kepada seluruh bangsa. Al-Quran menerangkan begini, dan demikian kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah itu iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar pemberi petunjuk pada jalan yang lurus. Nabi jelas tidak akan kalah sampai dia menegakkan hukum-hukum di bumi. Diterangkan di dalam Yesaya 42 nomor 4, Nabi itu sendiri tidak akan menjadi pudar, hamba Allah itu sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, kalau ini dikatakan ini adalah Yesus, mustahil. Karena Yesus itu pudar. Yesus bukan cuma patah terkulai, tapi Yesus malah mati mengenaskan di atas tiang. Sementara ramalan yang diterangkan oleh Allah
Di dalam kitab Yesaya 42, menurut penggambaran data ini, dikatakan hamba itu sendiri tidak akan pudar, artinya tidak akan mati, dan tidak akan patah terkulai, sampai dia menegakkan hukum di bumi. Artinya, dia tidak akan mati sebelum dia menegakkan hukum di atas bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tak terkalahkan. Beliau mampu menegakkan hukum-hukum sejazirah Arab, bahkan kepada kota-kota musuh-musuhnya. Jadi, masihkah ada pengingkaran terhadap itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan sebagai nabi pamungkas yang dijanjikan, ya, dikatakan sebagai nabi yang bisa berperang, dikatakan sebagai nabi yang diutus kepada seluruh manusia. Nabi yang kemudian akan menginjak-injak penguasa seperti lumpur. Nabi yang akan mempermalukan penyembah patung dan menghancurkannya. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Yesaya. Jadi tidak ada pengingkaran secara logika yang bisa kemudian menolak kenabian Rasulullah Muhammad SAW jika kita melihat apa yang tertuang kemudian di dalam Yesaya 42. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab berupa Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran tersebut padahal mereka mengetahui. Jadi ini nyata. Al-Quran menerangkan 1400 tahun silam. Sehingga yang diterangkan di dalam Yesaya 42 itu sekali lagi saya katakan, tiada lain dan tiada bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia hamba Allah yang menegakkan hukum-hukum dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain beliau. Beliau mampu menegakkan hukum-hukum kepada musuh-musuhnya dan itu tidak terjadi kepada Yesus. Yesus tidak mampu menegakkan itu. Bahkan dia memiliki 12 murid yang satu pun masih berkhianat. Bagaimana mungkin kemudian dia mampu menegakkan hukum-hukum yang diterima dari Allah kepada bangsa atau kepada musuh-musuhnya. Demikian sementara. Ya, baik. Mungkin saya harus menjelaskan Yesaya dari 2 ini dari 6 sampai 7 ya, berkaitan dengan orang buta ya. Keras jadi dikit begini. dong. Ya. Dalam konteks ayat Yesaya 42 ayat 6 sampai 7 ini berkaitan dengan orang buta ini bukan berarti ini diperuntukkan kepada Muhammad ya. Yang dimaksud orang buta di sini mungkin saya akan menjelaskan secara detail. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk bermaksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Lalu ayat 7-nya. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk di dalam gelap dari rumah penjara. Jadi yang dimaksud buta ini bukan berarti karena Muhammad ini adalah orang yang tidak bisa baca tulis. Lalu nubuat ini diperuntukkan kepada Muhammad. Tetapi tidak. Justru yang dimaksud buta ini adalah orang yang tidak mengenal Allah. Ayat ini sudah pasti diperuntukkan kepada Yesus. Karena ayat ini, Yesus diutus kepada bangsa Israel, tetapi karena bangsa Israel tidak menerima kedatangan Yesus, ataupun tidak menerima kabar baik yang dibawa Yesus dari surga untuk menyelamatkan mereka, maka Yesus memberikan keselamatan kepada bangsa lain. Bangsa yang buta, bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka di Lukas ya, di Lukas 6:37, Lukas 6:39, kata Yesus di situ berkaitan dengan orang buta ya. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi di sini berkaitan orang buta ini adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang buta adalah orang yang di luar daripada bangsa Israel pada zaman itu. Artinya orang di luar daripada Israel itu disebut orang buta, orang yang tidak mengenal Allah. Bukan berarti orang buta di sini dinubuatkan kepada Muhammad karena Muhammad itu
tidak bisa baca tulis, tidak. Lalu berkaitan dengan bangsa Kedar. Bangsa Kedar ataupun keturunan Ismail, bahwasan mereka jikalau ingin selamat atau memperoleh keselamatan, mereka harus datang kepada bangsa Yahudi. Harus orang Yahudi lah yang menyebarkan kemahakuasaan Allah atau kebesaran Allah kepada mereka, lalu mereka mengimani. Tetapi jikalau ada seorang nabi yang datang kepada mereka, itu tidak ada nubuatan dari Alkitab. Bahkan di Yesaya sudah sangat menjelaskan bahwasan bangsa Kedar juga akan datang kepada Bani Israel. Jadi nabi tidak akan diturunkan kepada keturunan Ismail, tidak ada. Yesaya 60 ayat 3 itu menerangkan bahwasan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 60 ayat 6 apa katanya? Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian. Midian ini dari mana? Ini sudah daripada keturunan Ismail dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba. Datang dari Seba ini menuju kemana? Nah, kita lihat di Yesaya 60 ayat 7-nya. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot. Nebayot ini dari mana? Sudah pasti dari Ismail. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku, korban berkenan kepadaku. Jadi, Yesaya ini menjelaskan bahwasan jikalau memang keturunan Ismail, kalau mereka mau mengenal Tuhan, mereka wajib datang kepada bangsa Israel atau Bani Israel. Sesuai dengan janji Allah, bahwasan Allah tidak akan menurunkan nabi kepada bangsa-bangsa lain. Sebenarnya sebelum kedatangan Abraham, memang Allah pernah menurunkan nabi-nabi dari bangsa lain. Contoh seperti Nuh, ataupun Abraham, dia bukan orang Israel. Ataupun nabi-nabi sebelum kedatangan Musa, mereka itu bukan berasal dari Israel. Allah pernah menurunkan nabi-nabi kepada bangsa-bangsa lain, tetapi semuanya gagal. Maka ketika ke zaman Abraham, Allah tidak mau lagi menurunkan nabi atau keselamatan itu daripada bangsa lain, tetapi Allah sudah menetapkan keselamatan itu harus daripada keturunan Abraham. Ini janji Allah kepada Abraham. Bahwasan dari bangsa-bangsa lain tidak akan diturunkan lagi nabi. Maka Allah berjanji kepada Abraham bahwasan dari keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Abraham mempunyai 2 orang anak, yang menjadi anak perjanjian cuma Ishak, tidak ada Ismail. Allah tidak berkenan berbicara kepada Ismail, tetapi dia hanya berkenan berbicara kepada Ishak, bahwasan dari keturunanmu Ishak, seluruh bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat, artinya kasih karunia dari Allah. Maka ketika seiring berjalannya waktu, ketika di zaman Yesaya, Allah berfirman kepada Yesaya. Yesaya 49 ayat 3, apa kata Tuhan di situ? Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Jadi Allah tidak mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Tetapi jikalau memang ada bangsa lain, ataupun ada Tuhan yang menyatakan keagungan kepada bangsa lain, maka saya katakan, yaitu urusan terserah. Tetapi Tuhan tidak mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Artinya, nabi tidak akan diturunkan melalui bangsa-bangsa lain, tetapi wajib diturunkan kepada bangsa Israel. Dan terbukti di dalam kitab suci, ataupun Alkitab, ataupun Al-Quran, nabi setelah zaman Abraham memang berasal semua dari Israel, tidak ada dari bangsa lain. Karena nubuatan di dalam kitab-kitab suci itu tidak ada bahwa nabi itu akan diturunkan daripada bangsa lain. Maka ketika zaman Muhammad memperkenalkan Tuhan kepada umat manusia. Muhammad mengait-ngaitkan bahwasan Tuhan yang disembah dia adalah Tuhannya para nabi. Tetapi Tuhan para nabi sudah menyatakan kepada Yesaya bahwasan dia hanya mau menyatakan keagungan kepada bangsa Israel. Artinya yang menyatakan keagungan kepada Muhammad di dalam Gua Hira yang melalui Jibril, Tuhan yang mana ini? Mau saya pertanyakan. Silakan Bang Juma. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana yang menyatakan keagungan kepada Muhammad di dalam Gua Hira melalui Jibril?
Sedangkan Tuhan Israel ataupun Tuhan para nabi tidak mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain, tetapi dia hanya mau menyatakan keagungan hanya kepada bangsa Israel. Maka seluruh bangsa-bangsa, mulai dari keturunan Ismail ataupun bangsa manapun di dunia, akan datang kepada bangsa Israel untuk mengenal Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana yang menyatakan keagungan ataupun menyatakan kemahakuasaan kepada Muhammad melalui Jibril di dalam Gua Hira? Silakan Bang Juma. Oke, baik, makasih. Ya, jadi ketika Anda mengatakan Tuhan yang mana, maka sudah pasti Tuhan yang kemudian ya menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril itu adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Makanya dia bernubuat. Contoh misalnya kita lihat di dalam Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintah dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini sangat jelas. Tuhan sendiri yang menyatakan itu. Lambang pemerintahan tidak akan berpindah sebelum yang berhak itu datang. Berarti kalau yang berhak itu sudah datang, maka lambang pemerintahan itu akan berpindah. Tongkat kerajaan itu akan berpindah. Dan yang berhak ini, tanda-tandanya adalah dia mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Berarti yang berhak untuk mengambil lambang pemerintahan dan tongkat kerajaan Yehuda adalah dia yang memiliki pekerjaan sama seperti Musa, yaitu memerangi bangsa lain atas perintah Tuhan untuk menegakkan perintah Tuhan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak, atau lambang pemerintahan tidak akan berpindah, sampai dia yang berhak datang atasnya, maka kepadanya lah yang berhak ini akan takluk bangsa-bangsa. Siapa oknumnya? Anda boleh mengatakan bahwa tidak ada yang kemudian dari Bani Israel. Anda mengatakan semua akan datang kepada Bani Israel. Anda mengatakan bahwa domba Kedar akan datang kemudian kepada Bani Israel. Kelirunya di sini Anda memahami adalah sampai hari ini tidak ada keturunan Kedar atau orang Quraisy yang datang ke Yerusalem ya memberikan kurban-kurban hewannya, nggak ada. Kalau itu betul adanya, berarti Tuhan yang berfirman di dalam Yesaya yang saudara sebutkan itu gagal total. Loh, kok bisa gagal? Karena buktinya orang-orang Quraisy tidak datang membawa domba, membawa lembu dan seterusnya ke tempat Bani Ishak, Bani Israel. Tapi datangnya kepada siapa? Ke tempat Bani Ismail, ke tempat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nubuatan. Jadi ketika sahabat saya mengatakan itu tidak ada nubuatannya, bagaimana kemudian orang-orang itu akan datang membawa lembu, membawa domba, semuanya akan datang kepada Bani Israel. Tetapi faktanya tidak ada yang ke Yerusalem membawa domba, sapi, onta dari keturunan Ismail, yaitu adalah orang Quraisy yang ke sana. Yang ada adalah sejazirah ya, padang gurun Arabia yang kita kenal padang gurun yang tadinya ya. Itu datang kemudian berbondong-bondong setiap tahunnya membawa hewan mereka menjadi kurban persembahan di tanah suci Mekah. Itu tiap tahun. Berarti yang menggenapi nubuatan ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda menafikan itu, berarti Tuhan yang berfirman di dalam kitab Yesaya itu gagal total. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang Quraisy yang datang ke Yerusalem membawa binatang untuk jadi kurban. Yang ada kemudian adalah keturunan Quraisy berbondong-bondong itu kemudian membawa hewan-hewan mereka untuk dipersembahkan di tanah suci Mekah. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa hanya terjadi kepada Yesus, sama sekali itu gagal total. Karena tidak ada kemudian di dalam pengajaran yang kita lihat, orang-orang Quraisy
itu datang membawa upahan kepada Yerusalem. Ingat, dikatakan bahwa Yesaya 21, ya, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar, Quraisy, itu akan habis. Dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan, Allah menciptakan Israel dengan mengatakan demikian. Artinya begini, kegagahan Bani Quraisy itu akan hilang. Ya, keganasan orang Quraisy akan hilang, kebengisan mereka akan hilang. Siapa yang menghilangkan kebengisan orang Quraisy? Bani Kedar. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menaklukkan Bani Kedar. Yesus menaklukkan Bani Israel, ke-12 muridnya saja dia tidak mampu. Ya, bahkan satu orangnya pun berkhianat kepadanya. Jadi bagaimana mungkin Yesus mampu menaklukkan bangsa luar daripada Bani Israel? Sedangkan Bani Israel saja mereka tidak mampu kemudian untuk menaklukkannya. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 60 nomor 1 sampai nomor 7. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah wajahmu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang terhimpun kepadamu. Anak-anak laki-laki datang dari jauh. Anak-anakmu perempuan digendong. Dan pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseru-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda, Median dan Eva, keturunan Ismail. Mereka semua akan datang dari Sheba, keturunan Ismail, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Quraisy akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot putra sulung Ismail akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas baitmu sebagai korban yang berkenan kepada aku dan akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapa yang menggenapi ini? Keturunan Ismail, Median dan Eva, kemudian keturunan daripada anak sulungnya Nebayot, itu semuanya menghimpun ibadahnya pada tempat yang ditunjuk untuk menyemarakkan nama Allah. Itu terjadinya di mana? Yang menggenapi itu siapa? Siapa yang terheran-heran kemudian dari luar Mekah, Madinah dan sekelilingnya itu berbondong-bondong datang ke tempatnya? Itu siapa yang terheran-heran? Yesus? Tidak mungkin. Yesus ketika dia datang 33 tahun, dia terjajah total. Dia dijajah, nggak bisa melakukan apa-apa di tengah-tengah Bani Israel. Sementara data yang ada di Yesaya 42 nomor 4, ia sendiri tidak akan menjadi pudar, tidak akan hilang, tidak akan mati, dan tidak akan patah terkulai sampai dia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ini Yesus mampu enggak dia menegakkan hukum di bumi? Enggak mampu. Malah dia digunakan untuk melanggengkan ajaran dari Roma Yunani sebagai korban di atas tiang salib. Dia tidak mampu menegakkan hukum-hukum. Justru dia digunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang goyim untuk menjagungkan ajaran mereka dengan mengambil dia sebagai Tuhan di atas tiang salib, yang mati terkutuk di atas tiang salib. Sementara nubuatannya, dia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai dia menegakkan hukum di bumi. Hukum mana yang Yesus tegakkan di atas muka bumi? Siapa yang kemudian tunduk kepada hukum yang Yesus bawa? Sementara umatnya sendiri membantai habis dia. Umatnya menggunakan kekuatan dari bangsa lain untuk membantai dia. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi pamungkas yang dijanjikan di dalam Yesaya 28 nomor 2. Nabi pamungkas yang dijanjikan jelas di situ adalah utusan yang sangat kuat. Nabi yang bisa berperang. Yesaya 41 nomor 1 sampai nomor 3. Allah yang mengutus Nabi tersebut adalah sama dengan Allah Israel. Yesaya 41 nomor 4. Nabi tersebut akan menginjak-injak penguasa seperti lumpur. Yesaya 41
nomor 25 sampai nomor 27. Nabi tersebut akan mempermalukan penyembah-penyembah patung dan menghancurkan mereka. Yesaya 42 nomor 17. Ini hanya berlaku bagi pribadi baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sama seperti Musa. Yesus jauh. Jadi sekali lagi saya katakan, Yesaya 42 hanya digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan. Ya, bagus sekali pemaparannya. Mungkin saya harus membantah dulu berkaitan dengan bangsa Nebayot ataupun keturunan Ismail ya. Sudah saya jelaskan tadi bahwasan keturunan Ismail itu sudah dijelaskan di dalam kitab Yesaya. Bahwasan mereka itu akan datang kepada Bani Israel dan membawa kambing domba untuk dipersembahkan di dalam Bait Allah. Bait Allah itu tidak ada di tanah Arab. Bait Allah itu hanya ada di dalam tanah Israel ataupun Yerusalem. Bait yang dibangun oleh Salomo. Lalu Bang Juma mengatakan bahwasan artinya nubuatan Tuhan itu gagal. Tidak bisa dikatakan gagal. Karena pada zaman keturunan Ismail, mereka yang berasal dari suku Nebayot ataupun yang Midian, mereka ini telah menyembah berhala. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan daripada keturunan Ismail ini. Yang masih taat kepada Tuhan hanyalah keturunan Ishak, yaitu orang Israel. Kalau mereka keturunan Ismail sudah tidak taat lagi kepada Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan, lalu untuk apa mereka datang kepada tanah Israel untuk memberikan persembahan kepada bait suci? Mereka sudah kafir, sudah meninggalkan Tuhan. Untuk apa mereka datang lagi? Lalu berkaitan dengan nubuatan Yesaya 42 ini, apakah ini diperuntukkan kepada Muhammad atau Yesus? Saya katakan tidak ada kaitan dengan Muhammad, sudah pasti ini Yesus. Karena nubuatan di Yesaya 42, 43 ataupun 44 itu memang semua diperuntukkan kepada Yesus. Contoh kita lihat di Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Yang membawa orang di dalam kegelapan menjadi terang ini hanya Yesus. Maka Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Tidak ada selain daripadaku yang menjadi terang dunia. Jadi kedatangan Yesus ini membawa terang bagi dunia, bagi orang-orang buta yang di luar daripada bangsa Israel, yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan bisa melihat. Tetapi ketika Yesus berada di dalam kalangan orang Israel, untuk memberitakan kabar baik dari surga, mereka menolak. Maka itu karena mereka menolak, maka hak keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel dicabut. Maka Yesus berkata di Matius 21:43, apa kata Yesus di situ? Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Bangsa Israel menolak Yesus. Maka hak keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Maka Yesus menggenapi nubuat Yesaya ini dan juga nubuat janji Allah kepada Abraham di kitab Kejadian 12 ayat 3. Bahwasan dari keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Yesus yang bisa menggenapi ini. Seluruh keturunan Abraham satupun tidak ada yang bisa menaklukkan dunia. Tetapi hanya Yesus yang bisa menaklukkan dunia. Maka apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Ada lagi padaku domba-domba yang di luar daripada bangsa Israel. Mereka harus kutuntun juga dan mereka akan menjadi satu kawanan domba. Domba-domba yang di luar daripada kawanan Israel ini domba-domba mana? Yaitu bangsa-bangsa Goim. Bangsa yang buta, bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka di akhir hayatnya apa kata Yesus? Pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya akan dibaptis. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan terbukti Yesus menggenapi itu, bahwa dia akan menjadi terang dunia. Ketika dia memberikan amanahnya kepada murid-muridnya,
Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka memberitakan nama Yesus, memberitakan nama Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa, yaitu disebut dengan bangsa Goim. Maka kami dulunya itu adalah bangsa Goim, nenek moyang kami. Akhirnya kami mengenal Tuhan melalui murid-murid Yesus yang diamanakan oleh Yesus. Maka Yesus telah menaklukkan dunia. Dunia itu dulu gelap, tetapi setelah kedatangan Yesus, maka Yesus berkata, akulah terang dunia. Muhammad tidak akan bisa menjadi terang dunia karena nubuatan tentang Muhammad menjadi terang dunia tidak ada. Dan perkataan Muhammad bahwasan dia terang dunia tidak ada. Tetapi hanya Yesus yang menggenapi nubuat di dalam Yesaya 4:2 bahwasan akan menjadi terang dunia. Maka Yesus ketika dia datang dia mengatakan, akulah terang dunia. Tidak ada yang lain selain daripadaku. Lalu berkaitan dengan Muhammad menerima firman dari Tuhan melalui Jibril di dalam Gua Hira. Artinya ada Tuhan yang menyatakan keagungan kepada Muhammad. Lalu Bang Juma menjelaskan bahwasan ya itu Tuhan yang sama seperti Tuhannya para nabi. Sudah saya katakan tadi di Yesaya 49 ayat 3, Tuhan tidak mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain karena dia sudah berjanji kepada Abraham bahwasan keturunanmu ini bahwasan dari keturunanmu ini seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Artinya orang akan mengenal Tuhan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan setelah Ishak lahir, Tuhan mengadakan lagi perjanjian kepada Ishak. Tuhan tidak mau mengadakan perjanjian dengan Ismail tetapi hanya kepada Ishak. Maka di zaman Yesaya Tuhan mengatakan, aku hanya mau menyatakan keagunganku kepada Israel. Tidak akan menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Silakan Bang Juma. Oke, baik, makasih. Jadi ketika sahabat saya mengatakan Yesus adalah terang dunia, Yesus mengalahkan merajai dunia. Jadi ketika Yesus itu datang, dia membawa cahaya kehidupan. Apa cahaya kehidupan yang dibawa oleh Yesus? Orang Israel yang meninggalkan hukum Tuhan yang akan diterangi oleh Yesus. Sehingga Yesus itu datang diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel agar mereka kembali kepada hukum Tuhan yang adalah cahaya bagi alam semesta ini. Nah, kalau sahabat mengatakan Yesus itu adalah terang dunia, betul. Terang dunia dalam arti kata mengajarkan dunia untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tapi itu redup setelah dia tinggalkan ajarannya. Dia tinggalkan kaumnya. Redup cahaya itu. Hilang, gelap gulita kemudian. Dikuasai oleh ajaran paganisme yang mengajarkan dan mendudukkan dia menggantikan dewa-dewa paganisme sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW datang kemudian membawa terang itu. Sehingga nama Yesus kembali dimuliakan di dalam Islam. Tidak lagi diruntuhkan ajarannya di dalam ajaran agama Islam, tetapi didudukkan sebagaimana versi dia diutus kepada Tuhan. Diutus kepada manusia oleh Tuhan. Di dalam Markus dicatat, Markus 13. Ketika Yesus keluar dari bait suci, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu. Dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Apa perkataan Yesus? Kau lihat gedung yang hebat itu, wahai muridku, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Sementara nubuatannya jelas bahwa bait suci itu akan tetap menjadi tempat keagungan Tuhan. Anda sendiri mengatakan bahwa rumah suci, bait suci itu sudah tidak ada. Berarti di dalam pengajaran Bani Israel, mereka bukan menjadi penggenapan daripada nubuatan bait suci. Itu yang saudara perlu pahami. Nah, terkait dengan apa yang kemudian saudara katakan bahwa Yesus itu adalah orang yang kemudian memimpin orang-orang yang buta, kata Anda. Dalilnya sangat terang mengatakan bahwa dia akan memimpin orang yang buta, dia akan menjadi dia berasal dari golongan yang buta, kemudian memimpin kaum yang buta. Itu dalil. Jadi kita tidak bisa menafikan dalil yang ada di dalam kitab Yesaya itu.
Dia menerangkan bahwa sang buta ini akan menuntun kaum yang buta untuk mengenal kemudian apa yang disebut dengan pengajaran Tuhan. Itu dalil. Itu dalil. Kita tidak bisa lari dari sana. Karena kita belajar dari apa yang tertuang di dalam sebuah kitab yang kita anggap suci. Maka dari sanalah kemudian kita akan mengenal bahwa apa yang dimaksud dengan seseorang hamba yang dikatakan sebagai hamba yang buta, kemudian memimpin orang-orang untuk mengenal Allah, itu tidak tergenapi kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa apa yang saya terangkan terkait hal ini itu tidak bisa dipungkiri kemudian dengan kekuatan apapun. Ketika diterangkan bahwa aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, artinya Allah mau menyelamatkan orang jahiliyah kepada pengajaran yang benar yang mereka tidak kenal sebelumnya. Ketika Yesaya 42 nomor 19 mengatakan, siapakah yang buta selain daripada hambaku? Allah kemudian menerangkan dalam Al-Quran, alladzina yattabi'una ar-rasula nabiyil ummi. Artinya, orang-orang yang mengikuti seorang nabi yang buta, yang tidak bisa baca tulis. Dan itu disebut sebagai ummi. Ya, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga apa yang terurai di dalam pengajaran Yesaya 42 nomor 19 itu nyata tidak bisa diragukan. Kenapa nggak bisa diragukan? Karena Tuhan sendiri mengatakan, siapakah yang buta selain daripada hambaku? Yang tulis seperti utusan yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suruhanku? Yang tulis seperti hambaku, hamba Allah. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan diri melalui perantaraan malaikat Jibril, Rasul Muhammad SAW itu bingung. Dia seperti orang yang tuli. Dia seperti orang yang buta. Dan ngerti ini siapa. Dia ketakutan. Kemudian dia lari pada istrinya. Ini yang menjadi penggenapan nubuatan itu. Kemudian Yesaya 42 nomor 19. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang mereka tidak kenal. Al-Quran menerangkan dengan sangat valid. Huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini berkesesuaian dengan data itu. Bahwa aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Artinya mereka tidak kenal ajaran Tuhan. Mereka tidak mengenal ajaran para nabi. Ini yang diterangkan Yesaya 42 nomor 16. Tidak lain dan tidak bukan. Itu hanya baginda Rasul Muhammad SAW. Yesaya 42 nomor 19 diterangkan di dalam Al-Quran yang saya katakan tadi. Di dalam surah Al-Araf ayat 157. Kemudian bangsa ummi yang menjadi jemaat yang akan dipimpin. Itu diterangkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi apa yang terurai di dalam Yesaya, semuanya itu jelas nyata di dalam pengajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Sekali lagi saya katakan, ketika dikatakan di dalam Yesaya 42 nomor 1, lihat hambaku yang kupegang, orang yang menjadi pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh roh ke atasnya, aku menaruh rohku ke atasnya. Roh di atas ini, roh yang dimaksud Allah ini adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim juga disebut sebagai roh. Inilah yang kemudian harus dipahami oleh teman-teman Kristen. Al-Quran disebut roh adalah esensi yang kemudian digunakan oleh Allah untuk kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai apa yang menjadi aturan main dalam kehidupan manusia. Ini yang Allah terangkan ini yang Allah inginkan di dalam nubuatan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Yesaya 42 nomor 1, lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Artinya,
lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh wahyuku, Al-Quranku, kalamku, firmanku di atasnya, supaya dengan firmanku, supaya dengan aturanku, ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menyatakan firman Allah kepada bangsa-bangsa? Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak terjadi kepada Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan hukum apapun dari Tuhan kepada bangsa lain. Malah dia mengatakan, aku tidak diutus, ya, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kemudian ada dari non-Israel yang ingin menjadi pengikutnya, yang percaya kepadanya. Lantas apa yang dikatakan? Tidak pantas, ya, tidak pantas memberikan makanan kepada anjing. Ini bukti bahwa dia bukanlah yang dinubuatkan. Yang dinubuatkan itu adalah dia kemudian mampu menegakkan hukum Tuhan kepada seluruh bangsa. Sementara Yesus mengaku dia hanya untuk Bani Israel. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi Al-Quran itu adalah ruh. Dikatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 52, Al-Quran itu adalah ruh, Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu adalah kalam. Yang jelas dikatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah dari kami. Ini berkesesuaian dengan Yesaya 41 Yesaya 42 nomor 1. Aku telah menaruh ruhku ke atasnya. Kenapa aku menaruh ruhku ke atasnya? Supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Apakah Al-Quran itu hanya untuk Bani Ismail? Tidak. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh bangsa-bangsa. Apakah Yesus untuk seluruh bangsa-bangsa? Tidak. Dia hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 23. Matius 20, saya lupa ayatnya yang jelas. Matius 15 nomor 24 kalau saya tidak keliru. Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Silakan. Oke, bagus paparannya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan Yesaya 42:16 ya. Jadi di sini yang dinubuatkan ini bahwasan Tuhan akan mengutus seseorang ini untuk mengembalakan umatnya itu dalam konteks ke seluruh dunia ya. Bukan berarti orang yang diutus Tuhan ini adalah buta, tidak. Seperti apa yang dikatakan Bang Juma itu salah. Tidak mungkin seorang buta akan diutus Tuhan untuk memberitakan namanya kepada seluruh bangsa-bangsa, tidak akan mungkin. Seseorang yang diutus Tuhan itu haruslah bisa baca tulis, harus pintar, supaya bisa mewartakan kebesaran Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Jadi seorang yang diutus itu harus pintar, bukan buta. Dan juga memang benar di Yesaya 42 ayat 16 ini juga tidak mengatakan bahwasan orang yang akan diutus Tuhan ini adalah buta, tidak. Justru orang yang diutus Tuhan ini adalah orang yang pintar, dia ingin menyelamatkan orang buta. Orang buta ini dalam arti orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya di 42 ayat 16 itu mungkin saya bacakan lagi. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Jadi pemimpin itu haruslah pintar. Supaya apa? Supaya dia bisa memberitakan firman Tuhan. Kalau orang yang bodoh, bagaimana mungkin dia bisa memberitakan firman Tuhan? Maka nubuatan ini sudah pasti 100% hanya diperuntukkan kepada Yesus. Lalu berkaitan dengan Yesaya 42 ayat 1 mungkin saya akan jelaskan. Apakah Muhammad itu ada roh Tuhan? Saya katakan tidak ada. Baik. Saya bacakan di Yesaya 42 berkaitan dengan roh Tuhan ya. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Apakah Muhammad mempunyai roh Tuhan? Tidak. Tetapi Yesus ketika dia diminta untuk membacakan kitab para nabi, di Lukas 4 ayat 18, apa kata Yesus di situ? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku
Maka ketika Yesus mengatakan bahwasan roh Tuhan ada padaku, maka orang Yahudi bangun dan melempari dia dan mengusir dia. Karena mereka menganggap bahwasan nubuatan itu bukan diperuntukkan kepada Yesus. Maka orang Yahudi mengusir dia. Mereka marah terhadap Yesus. Nubuatan Yesaya ini harus diperuntukkan kepada Mesias, bukan kepada kamu, Yesus. Maka mereka marah. Tetapi Yesus mengatakan, roh Tuhan ada padaku. Jadi roh Tuhan ada pada seorang yang akan diutus itu hanya pada Yesus, tidak ada pada Muhammad. Berkaitan dengan utusan yang akan menyelamatkan dunia, sudah saya katakan tadi, bahwasan Yesus datang ke dunia menggenapi janji Allah kepada Abraham. Allah berjanji kepada Abraham, seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat apa? Kasih karunia. Kasih karunia apa? Keselamatan. Bangsa-bangsa yang tuli, bangsa-bangsa yang buta, bangsa-bangsa yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak mengenal Allah, mereka akan mendapatkan terang olehmu. Siapakah yang bisa menggenapi ini dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub? Tidak ada satupun keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub memperanak Israel. Israel mempunyai 12 orang anak. 12 orang anak inilah yang disebut suku Yahudi. Apakah dari mereka ini nabi-nabi yang diturunkan Tuhan kepada bangsa Israel ini? Apakah mereka bisa menggenapi itu? Tidak ada satupun yang bisa menggenapi. Apakah dari mereka ini mereka bisa menaklukkan seluruh bangsa-bangsa? Apakah dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, nabi-nabi terdahulu sebelum kedatangan Yesus Kristus, apakah seluruh bangsa-bangsa sudah takluk? Tidak. Yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa hanyalah Yesus. Karena Yesus memberikan keselamatan kepada domba-domba yang di luar daripada bangsa Israel. Maka Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, siapa yang percaya akan dibaptis. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapakah yang percaya itu? Bangsa-bangsa Goim. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, memberikan dirinya untuk dibaptis. Siapakah yang membaptis? Yaitu perwakilan-perwakilan daripada Yesus. Mulai dari imam-imam ataupun murid-murid Yesus. Maka sah. Yesus menggenapi janji Allah. Hanya Yesus yang bisa menggenapi janji Allah bahwasan seluruh bangsa-bangsa akan mengenal dia. Dan terbukti bangsa-bangsa Goim dulu itu sekarang sudah menjadi orang yang beriman, itu orang Kristen, dan kami mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Tuhan. Apakah Muhammad menjadi nubuatan Tuhan di dalam kitab para nabi? Saya katakan tidak. Justru Tuhan menegaskan di dalam kitab para nabi bahwasan dia hanya mau menyatakan kebesarannya atau kemahakuasaan kepada Israel. Dia tidak akan mau menyatakan keagungan kepada bangsa lain. Karena sebelum kedatangan Israel atau kelahiran Israel, dia telah menyatakan keagungan kepada nabi-nabi yang berasal daripada bangsa lain, tetapi nabi-nabi itu gagal. Ketika pada zaman Nuh, apa yang dilakukan oleh umat manusia? Mereka berzina di mana-mana, mereka melakukan dosa. Tuhan menenggelamkan bumi. Pada zaman nabi-nabi sebelumnya, yang lain juga sama seperti itu. Tetapi Allah tidak mau lagi keselamatan itu datang daripada bangsa lain. Maka Allah berjanji kepada Abraham bahwasan keselamatan hanya datang daripada keturunanmu. Tidak lagi pada bangsa lain, maka dia mempertegas diri saya, aku hanya mau menyatakan keagunganku hanya kepada Israel. Yesus datang ke dunia, apa kata Yesus? Yohanes 4. Keselamatan hanya datang daripada bangsa Yahudi, tidak akan datang daripada bangsa lain. Tuhan hanya mau mengatakan keagungan kepada bangsa Israel. Maka kami sebagai orang Kristen berhak mendapatkan keselamatan seperti yang dikatakan Yesus bahwasan hak keselamatan telah dicabut daripadamu Israel dan akan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa lain itu siapa? Bangsa lain artinya bangsa yang memberikan dirinya untuk dibaptis. Seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus, maka kamilah yang mendapatkan hak keselamatan itu. Maka hak keselamatan akan diberikan kepada orang Kristen, tidak lagi kepada bangsa Yahudi atau bangsa lain. Apakah Muhammad diperintahkan untuk memberitakan Al-Quran ke seluruh dunia? Tidak ada. Muhammad tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya bahwasan beritakanlah Al-Quran ini ke seluruh dunia, tidak ada. Tetapi hanya Yesus mengatakan taklukkan dunia.
Beritakanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa, yang percaya akan dibaptis, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Apakah Muhammad seperti itu? Tidak. Muhammad tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya bahwa beritakanlah Al-Quran ini ke seluruh dunia. Tidak ada. Siapa yang percaya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus yang memerintahkan itu. Dan terbukti orang Kristen menjadi umat pilihan Tuhan. Dan terbukti karena orang Kristen menjadi umat pilihan Tuhan, maka orang Kristen menjadi umat terbanyak di dunia. Umat menjadi nomor 1 di dunia. Tidak akan bisa agama lain menandingi orang Kristen. Hanya orang Kristen yang agama terbanyak di dunia. Amin, haleluya. Silakan Bang Juma, silakan. Oke, makasih. Jadi di awal sahabat saya mengatakan bahwa Abraham itu akan diberkatin. Dan hanya ada pada keturunannya pemberkatan itu. Oke, saya sepakat dengan itu. Nah, sekarang coba kita melihat siapa dan mengapa Abraham itu bisa diberkati. Oleh siapa yang mengajarkan pemberkatan terhadap Abraham? Apakah keturunan Ishak atau keturunan Ismail? Ketika segerombolan misionaris masuk ke dalam sebuah wilayah yang tidak beragama, yang tidak mengenal Tuhan, apakah misionaris Kristen ini mengajarkan memberkati kepada Abraham? Tidak. Yang mereka ajarkan mengutuk Abraham. Mengajarkan Abraham memiliki anak haram, mengajarkan Abraham itu punya istri gundik, zina, dan seterusnya. Tapi kalau keturunan Ismail masuk dalam sebuah wilayah ateis, mengajarkan tentang Islam, maka yang diserukan kemudian adalah pemberkatan terhadap Abraham. Nah, pertanyaannya, siapa yang menggenapi siapa? Tentu hanya umat Islam. Dan dari mana ajaran Islam ini? Dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudara saya mengatakan keselamatan hanya dari bangsa Israel, saya juga mengaminkan itu. Itu betul. Keselamatan itu hanya datang dari Bani Israel. Makanya ajaran Bani Israel itu harus dipegang. Jangan dilepaskan. Apa ajaran Bani Israel? Adalah ajaran yang datang kepada para nabi, yang kemudian diutus kepada Bani Israel. Apa ajarannya? Tauhid. Memperkenalkan Nabi Isa itu sebagai utusan Tuhan. Memperkenalkan Abraham utusan Tuhan. Daud, Salomo semuanya adalah utusan Tuhan. Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Itu ajaran yang berasal dari Bani Israel, dari Israel, yang tidak bisa kemudian ditinggalkan. Ajaran tauhid itu asalnya dari sana, yang tidak bisa kemudian diingkari. Tetapi ajaran Trinitas, penyembahan kepada manusia bernama Yesus, itu bukan dari Israel. Itu dari Romawi. Itu dari Yunani. Maka Kristen jatuh ke dalam lumpur hitam. Karena ajarannya tidak berasal dari Israel. Trinitas itu bukan dari Israel. Penyembahan terhadap Yesus itu bukan dari Israel. Itu harus diingat dan itu harus dipahami. Kemudian, ketika saudara mengatakan Rasulullah Muhammad SAW tidak diajarkan kemudian untuk menyampaikan Al-Quran. Al-Quran tidak menyeru untuk menjadi hamba Allah semua manusia di atas muka bumi. Subhanallah. Ayat demi ayat dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah ayat 168. An-Nisa ayat 1, kemudian An-Nisa ayat 170, An-Nisa ayat 174, Yunus ayat 57 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Seruannya sangat jelas ditujukan kepada seluruh umat manusia agar manusia itu menyembahnya kepada Allah. Ya ayuhan nas, abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, wahai manusia, wahai seluruh manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Seruannya kepada seluruh manusia. Sekarang mana dalilnya Yesus untuk seruannya kepada seluruh manusia? Wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang Saduki, wahai orang Samaria. Kapan dia menyeru kepada seluruh manusia? Tak pernah. Ya ayuhan nasu abudu rabbakum allati khalaqakum.
seruannya kepada seluruh manusia. Sehingga nubuatannya harus dikatakan memenuhi nubuatan yang ada di dalam Yesaya. Kenapa? Karena dia akan menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa. Dan itu hanya terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian, coba Anda cermati lagi. Yesaya 42 nomor 19. Siapakah yang buta selain hambaku? Berarti hamba yang dipilih yang ada di dalam ayat 1 Yesaya 42 ini adalah orang yang buta. Bukan berarti matanya tidak melek. Buta dalam arti kata, dia tidak mengerti apa itu kenabian, apa itu kitab dari Allah. Dia buta sama sekali buta. Sementara Yesus, dia adalah ahli Taurat. Dari kecil dia sudah menjadi dosen di bait suci. Berarti dia bukan orang buta. Berarti yang diseru sebagai hamba buta di dalam Yesaya 42 bukan Yesus. Ini dalil. Sudah bahasa Indonesia, masih juga tidak paham. Siapakah yang buta selain dari hambaku yang kupilih itu? Dan yang tulis seperti utusan yang kusuruh itu. Ketika dia tanya, Ikra. Oh, saya tidak bisa membaca. Ikra. Saya tidak bisa membaca. Ikra. Tuli dia. Buta dia. Lalu kemudian orang yang buta, hamba yang buta, yang tidak ngerti Torah, yang tidak ngerti Injil, yang tidak ngerti Zabur. Kemudian datang wahyu kepadanya berupa roh Allah yang ada di atasnya. Sehingga dia mampu kemudian mengajak orang-orang jahiliyah, orang-orang buta, menuju kepada jalan yang mereka tidak kenal. Sehingga apa? Kalimat la ilaha illallah adalah hal yang baru. Kalimat tentang nama Musa adalah hal yang baru. Kalimat tentang Isa atau Yesus adalah hal yang baru. Perkataan tentang Injil adalah hal yang baru. Satu-satunya Tuhan yang ada di langit adalah hal yang baru. Mereka tidak kenal. Makanya Yesaya 42 nomor 16 mengatakan, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Kalau orang Kristen mengaku orang buta, mustahil. Karena orang Kristen itu mengatakan dirinya sebagai orang yang terpelajar. Dari Romawi, dari Yunani, dari Israel. Mereka sudah memiliki peradaban-peradaban yang sangat luar biasa. Lalu siapa orang-orang buta ini? Orang jahiliyah. Orang yang tidak ngerti peradaban. Orang yang tidak tahu dunia luar. Orang yang buta tentang kebenaran. Mereka hanya menyembah patung-patung, menganggap dewa-dewa adalah pencipta langit dan bumi. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang buta. Bilangan 32:21. Wahai Israel, engkau telah membangkitkan amarah dan cemburuku. Aku akan membalaskan semua itu dengan menggunakan bangsa yang buta. Siapa yang kemudian sekarang yang membuat Bani Israel itu iri cemburu? Apakah orang Amerika? Tidak, mereka rangkulan. Apakah orang India? Tidak, mereka rangkulan. Apakah kemudian orang Indonesia? Oh tidak, bukan. Lalu siapa yang membuat orang Israel itu iri dan cemburu? Hanya bangsa Arab, bangsa keturunan Kedar, Nebayot. Itulah yang membuat sampai hari ini Bani Israel kebakaran jenggot, sikit-sikit membunuh di Palestina. Iri kepada Bani Ismail. Apakah itu sudah ada nubuatannya? Ada. Makanya mereka iri kepada bangsa Arab. Kenapa iri? Karena kerajaan Allah diambil daripada mereka. Kenapa Ismail di dalam perjanjian lama hilang namanya? Dihapuskan yang tadinya anak tunggal, yang tadinya dikatakan sebagai anak tunggal, dihapuskan namanya. Yang tadinya dianggap sebagai anak suci, kemudian dianggap sebagai anak yang haram. Yang tadinya adalah anak pertamanya Abraham, dihilangkan namanya. Yang tadinya punya hak mendapatkan dua kali lebih berhak mendapatkan warisan dari Abraham daripada Ishak, dihilangkan namanya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kerajaan itu sudah pindah kepada Bani Ismail. Siapa Kristen kemudian yang kemudian ingin mengotak-kotakan itu? Mereka adalah bangsa yang kemudian membawa pengajaran ke seluruh dunia yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Percuma mereka memuji diriku dengan mulutnya, sementara perbuatannya adalah perkataan-perkataan manusia. Contoh, Kristen memuji Yesus. Yesus, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang, engkau ini dan itu. Tapi apakah kemudian dalam pola kehidupan keberagamaannya berkesesuaian dengan pengajaran Yesus? Tidak. Lalu berkesesuaian dengan pengajaran siapa? Manusia. Siapa manusianya? Paulus,
Apa buktinya? Menyembah Yesus. Siapa yang ngajarin? Paulus. Ada Yesus mengajarkan dirinya disembah? Tidak. Tapi mulutnya Kristen memuji Yesus. Ya memang, Matius 9, Yesus mengatakan, percuma mereka itu memuji aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh manusia. Coba lihat, coba Anda berkaca. Anda menuhankan Yesus, mendudukkan Yesus setara dengan Sang Bapa. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak. Tapi Anda memuliakan dia, memuji dia dengan mulut Anda. Tapi apa endingnya? Siapa yang kemudian dituduh oleh pelaku penjahat oleh Yesus? Engkau semua adalah pelaku kejahatan. Enyahlah daripadaku. Siapa mereka itu? Apakah Islam atau Kristen? Itu aja dulu poinnya. Sehingga yang kembali kepada esensi kebenaran itu hanya Islam. Kenapa? Karena dia mendapatkan pengajaran di mana pengajaran itu adalah merupakan roh yang disimpan di atas seorang utusan yang disebut hamba, yang buta, yang kemudian diperintahkan untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus menaklukkan bangsa-bangsa. Bangsa mana yang dia taklukkan? Israel? No. Yunani? No. Romawi? No. Tak ada. Bagaimana kalau dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Bangsa manapun yang masih hidup pada masa waktu itu, Rasulullah Muhammad SAW pasti ditaklukkan. Hebat-hebatnya kerajaan Majapahit, dinasti daripada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Goa, kerajaan apalagi yang ada di Indonesia, di Nusantara ini, oleh Wali Songo takluk, oleh hukum yang dibawa dari Rasulullah Muhammad SAW takluk. Kerajaan Majapahit tunduk kepada ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Goa tunduk tersimpuh sampai ke tanah untuk kemudian menegakkan panji agama Islam, di mana ajaran agama Islam itu adalah roh yang dibawa kemudian oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sekarang orang Indonesia yang Kristen, apakah mereka Kristen karena panji agama yang diajarkan Yesus? Aduh, saya nggak bisa bicara. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Yesus tidak pernah menyebut nama Katolik. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang perjanjian baru. Tidak mengenal Paulus dan seterusnya. Jadi Kristen ini dari mana? Dari Romawi Yunani yang kemudian menjajakan nama Yesus agar mereka dianggap sebagai orang yang mengajarkan kebenaran. Tapi sesungguhnya mereka adalah orang yang memuji Yesus dengan mulutnya, tapi hatinya jauh dari pengajaran Yesus. Kata Yesus, Yohanes 14:12, jika engkau percaya kepada aku, wahai Memebos, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kalau saya tanya, Yesus melakukan pekerjaan berupa sunat. Kalau Memebos sunat enggak? Nah, itu dia. Artinya bahwa siapa yang buta selain hambaku ini, dia adalah baginda Rasul Muhammad SAW, tidak lain dan tidak bukan adalah beliau yang membawa Al-Quranul Karim sebagai pedoman untuk menaklukkan seluruh bangsa di atas muka bumi. Demikian, silakan disanggah. Oke, ini mungkin saya sekalian langsung closing ya, karena waktunya nih ya. Silakan. Betul, saya juga. Baik. Berkaitan dengan apakah ajaran Kristen ini berasal dari pagan Romawi ataupun Yunani, mungkin Bang Juma harus lebih memperbanyak literasi ya. Kenapa saya katakan harus memperbanyak literasi? Kristen itu lahir daripada rahim Yahudi. Yang dimaksud rahim Yahudi ini siapa? Lahir dari tengah-tengah bangsa Yahudi. Apakah Kristen lahir daripada bangsa Romawi? Apakah Kristen lahir daripada bangsa Yunani? Tidak. Kristen lahir daripada tengah-tengah bangsa Yahudi karena Yesus adalah orang Yahudi dan murid-muridnya adalah orang Yahudi. Dan pemberitaan Injil seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu berawal daripada tanah Yerusalem. Kristen bergerak daripada tanah Yerusalem, bukan bergerak daripada tanah Yunani ataupun Romawi. Tanah Romawi ataupun Yunani, mereka itu akan ditaklukkan oleh murid-murid Yesus. Bukan berarti Kristen berasal daripada pagan Romawi ataupun Yunani, tidak. Maka saya katakan Bang Juma harus lebih memperbanyak literasi. Apakah Yesus tidak mengenal kata Kristen? Ya, benar. Yesus tidak pernah mengenal kata Kristen. Karena kata Kristen itu ketika murid-murid Yesus memberitakan Injil di Antioquia, maka orang-orang itu menyebut daripada orang-orang yang mengajar tentang ajaran Kristus ini, sebutan Kristen. Artinya orang-orang ini adalah
orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus. Itulah arti Kristen. Apakah Yesus mengenal Kristen? Saya katakan tidak. Tetapi Yesus mengenali firman yang diimani oleh orang Kristen. Apa sih firman ini? Perintah-perintah atau perkataan-perkataan Yesus yang tertulis di dalam Injil, yang diimani oleh orang Kristen, inilah yang dikenali oleh Yesus. Karena Yesus memerintah kepada muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya akan dibaptis, maka kami memberikan diri kami dibaptis, dan kami mengimani firman Dia yang tertulis di dalam kitabnya. Luar biasa. Lalu Bang Juma mengatakan, orang Kristen tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Yesus ketika Yesus sunat, kenapa orang Kristen tidak sunat? Maka saya katakan, kita dialog harus lebih banyak literasi. Perjanjian sunat itu adalah bagian daripada hukum Taurat. Perjanjian sunat ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, Tuhan mengkategorikan dua bangsa di situ. Yang berhak disunat di sini adalah keturunan Abraham secara biologis sah. Boleh disunat di luar daripada keturunan Abraham, artinya bangsa-bangsa lain, yaitu harus babu yang dibeli daripada bangsa lain, dijadikan babu di rumah keturunan Abraham, itu wajib disunat. Kenapa orang Kristen tidak sunat? Kalau orang Kristen sunat, maka orang Kristen akan melanggar perjanjian Allah dengan Abraham. Karena Allah mengadakan perjanjian sunat itu diperuntukkan hanya kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub secara biologis. Siapakah keturunan Abraham ini? Orang Yahudi. Kenapa Yesus sunat? Dia orang Yahudi. Kenapa murid-murid Yesus sunat? Mereka orang Yahudi. Kenapa orang Kristen yang di luar daripada orang Yahudi tidak sunat? Iya, kami menepati janji Allah. Bahwasan bangsa-bangsa di luar daripada bangsa Israel tidak boleh disunat, kecuali babu. Jadi jika ada bangsa lain yang di luar daripada bangsa Israel, mereka sunat, sudah pasti mereka 100% adalah babu. Mereka melanggar janji Allah. Mereka menentang firman Tuhan. Apakah orang Kristen mau disebut babu? Saya katakan tidak. Maka orang Kristen tidak sunat. Maka kami tidak menentang firman Tuhan. Lalu saya kembalikan kepada ajaran para nabi. Apakah Allah bernubuat bahwa nabi akan diturunkan kepada bangsa lain? Saya katakan tidak. Allah berjanji bahwa tidak ada akan nabi yang diturunkan daripada bangsa lain, tetapi hanya kepada Israel aku menyatakan keagunganku. Hanya kepada Israel aku menyatakan kemahakuasaanku, supaya bangsa-bangsa di muka bumi akan takluk kepada Israel. Ini janji Allah. Tetapi seluruh keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, satu pun tidak ada yang bisa menggenapi itu. Tetapi hanya kedatangan Yesus Kristus, dialah yang bisa menggenapi itu. Karena dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan memberitakan siapa yang percaya akan dibaptis. Hanya orang Kristen. Apakah Nabi akan diturun-turunkan kepada bangsa Arab atau bangsa lain? Tidak. Kita kembali kepada Al-Quran sendiri. Kita lihat di An-Nisa 163. Apa kata Tuhan di situ? Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun. Nama-nama yang disebut di dalam Al-Quran ini yang berasal dari keturunan Ismail tidak ada. Semuanya berasal dari keturunan Yakub. Artinya Allah menepati janjinya kepada Abraham dan juga kepada Yakub, bahwasan dari keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan terbukti di Al-Quran sendiri juga, nabi-nabi yang tertulis ataupun yang saya bacakan tadi, tidak ada yang berasal daripada keturunan Ismail. Kenapa? Ya memang benar. Karena Tuhan harus menepati janjinya bahwasan keselamatan hanya datang daripada bangsa Yahudi. Tidak akan datang dari bangsa lain. Tuhan hanya mau menyatakan keagungan kepada bangsa Israel. Tetapi jika ada Tuhan yang menyatakan keagungan di dalam gua Hira yang melalui Jibril kepada Muhammad, maka di sini kita pertanyakan, Tuhan yang mana yang menyatakan keagungan kepada Muhammad? Sedangkan Tuhan Israel, Tuhan para nabi tidak mau menyatakan keagungannya kepada bangsa lain. Tetapi ada Tuhan lain yang menyatakan keagungan kepada Muhammad melalui Jibril dalam gua Hira. Maka di sini ada pertanyaan. Silakan netizen yang menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Tolong
terkhusus kepada sahabat saya Meme, diserapi, diresapi, kemudian didengarkan dengan seksama kata per kata yang akan menjadi closing statement saya. Ketika Anda membawa Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 163, Bismillahirrahmanirrahim, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan saudara. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Artinya keturunan Ismail memang disebut sebagai bangsa yang buta. Terjawab tadi. Kenapa? Karena kebanyakan nabi diutus itu dominan kepada Bani Israel. Maka yang datang kemudian di Yesaya 42 adalah hamba yang buta. Yang tidak pernah mengetahui apa itu Zabur, apa itu Mazmur, apa itu Torah, apa itu Injil. Dia adalah hamba yang buta. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wa nabiyyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Daud Zabura. Jadi Rasulullah nggak ngerti tentang itu semua, nggak ngerti. Tanpa ada pewahyuan, tanpa ada roh Allah bekerja di atasnya. Tidak ngerti dia buta. Lalu kemudian kepada bangsa mana yang dia mengurai? Dia menjadikan kemudian apa yang terurai di dalam Yesaya itu menjadi sebuah kebenaran mutlak, absolut, tidak bisa diragukan. Beliau yang tadinya buta, kemudian diberi roh oleh Allah, kemudian membimbing kaum Quraisy yang adalah jahiliyah, yang adalah buta, menjadi terang dunia. Lalu kemudian, ketika sahabat saya mengatakan tentang sunnah. Sunnah bagi Islam bukan berpola terhadap apa yang menjadi ketentuan kepada Abraham yang terikat di dalam orang-orang yang ada dalam pengikutnya yang Anda sebutkan sebagai budak tadi, sebagai babu. Kedudukan umat Islam ketika dia bersunat bukan disebabkan karena mereka adalah babu yang hidup di tengah-tengah keturunan Ishak. Sunat bagi Islam karena kedudukan Abraham sama kedudukannya bagi Rasulullah Muhammad SAW. Apa buktinya? Silakan Anda melihat dalam surah An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wahai Muhammad, kami wahyukan kepadamu ikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Kedudukan Rasulullah Muhammad SAW dengan Abraham sama. Diberi perintah kemudian untuk apa? Bersunat. Mana perintah sunatnya? Coba, ketika diperintahkan kepada Abraham di Kejadian 17, apa yang ada di situ sebagai perjanjian kekal? Sunat kulub. Perintah ini dilakoni oleh Abraham dan keturunannya. Anak siapa di antara kedua anak yang pertama kali menjalankan perintah kekal Allah? Ismail. Lalu Allah, malaikat Allah terangkat ke langit, lalu kemudian Abraham mengambil anaknya Ismail, lalu mereka bersunat. Subhanallah. Jadi kedudukan perintah sunat, kami umat Islam bersunat bukan karena kami babu, bukan karena kami keturunan babu, bukan. Karena Ismail itu, meskipun dia berasal dari istri kedua, tetapi kemudian dia memiliki harkat, dia memiliki derajat yang tinggi. Dia meninggalkan daripada Hebron, dia meninggalkan tanah Kanaan, dia menuju kepada tanah Beersheba. Di sana mereka bermegah. Lalu kemudian Abraham juga ikut. Terbukti ketika kemudian di Hebron ada Ishak, ibunya meninggal, Abraham meninggalkan Beersheba, menuju kepada Hebron sebagai orang asing di Hebron, di tempat kediaman istri pertama dan juga anaknya Ishak. Dia datang dari mana? Dari Beersheba. Siapa yang ada di Beersheba? Ismail dan ibunya Hagar. Berarti Abraham kedudukannya lebih dekat kepada Ismail. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim. Perintah ini setara dengan perintah kedudukan perjanjian kekal kepada Abraham untuk bersunat. Wahai Muhammad, aku perintahkan kepada Abraham untuk bersunat. Aku perintahkan pun engkau bersunat. Ikuti
agama Abraham yang lurus itu. Kedudukannya sama. Jadi bukan kami bersunat karena kami keturunan Buddha. No, tidak. Lalu kemudian, yang perlu Anda pahami di sini adalah ketika sahabat saya mengatakan, kami Kristen karena ini berasal dari rahim Israel, rahim orang Yahudi. Oke, saya aminkan itu. Saya tidak menolak itu. Kristen itu betul 100% lahir dari rahim bangsa Yahudi. Oleh karena itulah kemudian dengan lantang, dengan percaya diri, dengan niat sebagai ajaran yang mengasihi dan menyayangi teman-teman Kristen, saya senantiasa selalu mengingatkan, antikristus itu berasal dari Yahudi. 1 Yohanes 2, nomor 18, nomor 19. Antikristus itu berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh dari kita. Karena apabila mereka sungguh-sungguh, mereka tidak akan meninggalkan kita. Apa artinya? Apa artinya? Andai saja Kristen itu yang berasal dari rahim Yahudi itu bersungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus, maka tentulah mereka tidak menjadi Kristen, tetapi menjadi seorang Muslim. 1 Yohanes 2, antikristus itu dari rahim Yahudi. Yeremia 9 nomor 11, aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian para serigala-serigala. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin adalah berlaku seperti serigala-serigala. Roma 11 nomor 1, pengakuan Paulus, dia berasal dari keturunan serigala Benyamin. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai Matius 23 nomor 15, jelas di sana diterangkan apa? Dia mengatakan bahwa celakalah kamu ahli Torah, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke agamamu, kemudian menjadikan mereka kemudian menjadi orang neraka dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Ahli Torah, Paulus adalah ahli Torah. Filipi 3 nomor 6. Orang Farisi, Paulus adalah orang Farisi. Kisah Rasul 23 nomor 6. Orang munafik, Paulus dikatakan munafik. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 22. Menjelajahi daratan, Paulus menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Satu perikop Anda baca. Menjelajahi lautan, Kisah Para Rasul 27. Satu perikop Anda baca. Kisah Para Rasul 16 nomor 4 sampai nomor 12. Paulus menyeberangi lautan, Paulus menjelajahi daratan, Paulus dikatakan munafik, Paulus dikatakan orang Farisi, Paulus disebut ahli Taurat. Maka Kristen benar, valid, saya aminkan berasal dari rahim Yahudi, Bani Israel, orang Farisi, ahli Taurat, dan seterusnya. Tidak saya pungkiri itu. Saya tidak memungkiri itu. Karena memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah Yahudi itu sendiri. Subhanallah. Jadi kembali kepada Yesaya 42, saya terangkan kepada sahabat saya, dalam bentuk kasih saya kepada Anda, ayo kembali kepada kalimat Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Yesus hanya utusan Allah. Ayo kembali kepada pengajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Cukup sekian. Kalau Anda kemudian mencintai Yesus, maka Anda akan percaya kepada pernyataan-pernyataan Yesus. Ani abudullah rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Demikian, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ande, silakan ditutup Bang. Bang Ande, monitor. Bang. Jangan lupa ini disiarkan di channel YouTube Meme Bos ya. Iya, siap Bang Meme, Om Meme Bos. Nanti Jion kasih ke Om Meme Bos. Biasa, setiap hari. Bang Andi, Pajel, Ade. Monitor. Ade. Oke, baik. Terima kasih buat ikhwan piladi yang ada di luar sana. Terima kasih sudah mampir ke channel-channel Muslim. Terus jangan lupa dukung dakwah-dakwah Islam bersama Zulfikar Official, Andi Selebes, Pejuang Tauhid,
dan juga Ikman Yakin, Zulkifli Emabas, Lensa Neo Muslim, dan Debat Channel, Sugi Kristolog, dan Salam akal juga sehat. Salam Akal Sehat, dan juga Ronald JCC, Debat Channel, dan juga Jion